Kembali lagi bersama saya Yeni Rares di acara Podcast Arterum di episode ke-9, dan kali ini saya di sini dengan Ketua HDII DKI dengan Ibu Rina Renvil. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mbak Rina ya sudah menyempatkan waktu untuk bisa ada di podcastnya Arterum. Iya, terima kasih sama-sama sudah mengundang saya. Iya, jadi sesuai dengan janji yang di podcast sebelumnya ya, bahwa saya akan datang dengan seorang di dalam organisasi Himpunan Desain Interior. Oke, kita mulai saja Mbak Rina dengan pertanyaannya. Sebelumnya sehat kan Mbak Rina? Iya, sama-sama. Makasih ya. Ya. Sehat nih, baru dari project. Dari project. Nah, disempat-sempatkan ya project datang. Iya. Demi Arterum nih loh, teman-teman. Oke, Mbak Rina, sambil santai nih, kayaknya banyak makanan nih di depan kita nih ya. Iya, nanti Kan ya. habis dari project ya, belum sempat makan siang mungkin barangkali. Jadi dari Leon ya, ini sudah disiapkan makanan. Oke, mungkin kita langsung aja nih ya Iya. untuk bincang-bincang dan obrolannya nih. Mbak Rina, boleh dong diperkenalkan Mbak Rina Renvil itu backgroundnya sebagai interior designer kah, arsitek kah, atau apa? Ayo. Nah ini kan banyak yang penasaran soalnya nih, ya Iya. kan? Tahu-tahu namanya Rina Renvil, Chairwoman HDII DKI. Nah tapi boleh kita tahu ya, silakan backgroundnya Mbak Rina. Oke, terima kasih untuk Arterum dan Mbak Yeni. Perkenalkan saya Rina Renvil, background saya interior design. Jadi saya tuh dulu jebolan FSRD. Wah, ya sama ya. Jebolan FSRD, jadi backgroundnya adalah seni rupa, tapi khusus desain interior. Oke. Jadi memang sekolahnya khusus desain interior, Mhm. begitu. Jadi jebolan FSRD-nya di mana nih? Di Indonesia kah, di luar kah, di Jakarta kah, atau di luar Jakarta kah? Oke, FSRD saya kuliah 91, lulus 96, begitu. Jadi sejak 96 langsung terjun di perusahaan interior konsultan dan sampai sekarang lah ya. Ya. Jadi terus alhamdulillah sudah lebih dari 20 tahun lah nyemplung dan alhamdulillah konsisten di pekerjaan interior. Oke, jadi memang dari awal kuliah sampai kemudian juga berkarir di Benar. bidang interior, dan kemudian akhirnya juga mendedikasikan waktunya untuk menjadi salah satu pengurus utama di Himpunan Desain Interior. Itu bagaimana ceritanya nih? Ya, jadi tadi saya langsung terjun ya Iya. semenjak lulus kuliah, cari pengalaman dulu tentunya, Iya. kerja sama orang. Saya pernah di Singapura waktu itu, lalu karena Krismon ya, Iya. Krismon waktu itu tahun 98 tuh, Oke. semua construction stop di Indonesia khususnya. Alhamdulillah dapat pekerjaan di Singapura. Nah balik ke sini membuka studio sendiri, lalu mulai menata gitu ya pekerjaan profesi sebagai interior. Dan di tahun 2006 kalau nggak salah saya berkenalan dengan HDII ya. Berkenalan dengan HDII mungkin karena rasanya ingin kumpul-kumpul gitu ya, lalu ketemu dengan sesama profesi, kita kan menjadi confident gitu. Lalu dari situ ingin partisipasi, tapi ya alhamdulillah juga sekali terjun waktu itu diajak jadi pengurus di pusat. Jadi sebetulnya saya pengurus pusat sejak tahun 2006 waktu itu. Kegiatan-kegiatan HDII pusat waktu itu ya banyak ada juga di lokal maupun di luar. Jadi pengurus pusat waktu itu, sekjen, lalu pengurus luar negeri juga pernah di beberapa periode lah. Oke, Gitu. sudah banyak nih ya. Beberapa periode, lalu ya
rasanya sebagai pengurus punya tanggung jawab ya. Kita ingin kontribusi profesi di situ. Di situ ya. Tadi ada disebut luar negeri. Boleh nggak dispesifikasi ini? Maksudnya bagaimana nih HDII ada di luar negeri atau pengurus ada apa namanya kerjasama kah atau bagaimana nih? Boleh dijelaskan mungkin? Iya, ketika itu sebetulnya hanya pengurus di Departemen Luar Negeri. Jadi kita itu kalau 10 tahun yang lalu kita masih anggota IFI ya, International Federation. Jadi kita salah satu anggota dari dunia gitu. Jadi kita ada pertemuan setahun sekali begitu. Kadang ada di Malaysia, kadang ada di Taipei gitu. Nah, kita ada kontribusi, lalu tukar pikiran begitu sesama desainer lingkup Asia Pasifik maupun dunia. Gitu. Jadi ada semacam di salah satu acara kita jadi delegasi begitu. Indonesia Desainer Indonesia ya. Ada delegasi atau juga kita menjadi host begitu. Nah, kita ngurus-ngurus gitu, lalu koresponden dan ada juga round table kan bertukar pikiran, Ya, senang banget. Senang banget ya ternyata yang aktif di organisasi. Satu-satunya organisasi himpunan desain interior itu kan HDII ya. Iya, benar betul. ya. Jadi di situ Mbak Rina dari kuliah, kemudian berkarir, kemudian tertarik untuk di organisasi. Berarti kan sebetulnya ada cita-cita ya, yang mungkin bisa di-share juga nih. Iya. Mungkin kalau istilahnya organisasi memang harus cinta dulu ya, harus senang berorganisasi dan paham gitu ya bahwa ini bukan perusahaan, lalu juga kita bekerja demi profesi gitu kan. Jadi ya memang visinya adalah kontribusi supaya profesi kita ini dikenal gitu ya sama masyarakat tentunya lah begitu. Selain dikenal juga biar masyarakat juga peduli gitu ya, mengapresiasi, tahu bahwa profesi interior design itu bukan hanya menggambar misalnya, bukan hanya mendekor gitu kan. Lalu profesi interior design itu adalah suatu profesi yang sangat spesifik, itu khusus dari mulai kita juga harus pintar menggambar gitu ya, lalu konsep, gambar kerja gitu ya, menghitung, memanage project, sampai pada titik kita juga komunikasi dengan klien, lalu meyakinkan bahwa project atau produk desain kita juga itu baik. Jadi keahlian kita tuh sudah ada levelnya lah ya. Jadi harus diapresiasi. Harus diapresiasi. Karena sebetulnya profesinya sebenarnya seorang profesional kan. Betul. Sama seperti profesional yang lain ya. Iya. Seorang lawyer profesional. Gitu. Seorang profesional, dokter profesional, dan interior design juga adalah seorang profesional di bidang desain yang memiliki spesifik fungsi dan estetika ya. Dan itu yang diupayakan di HDII dan dalam berorganisasi itu yang diutamakan untuk mengapresiasi profesi itu sendiri ya. Iya. Pada pertamanya kita cinta dulu sama profesi, lalu kita sharing, lalu orang apresiasi, peduli. Lama-lama profesi kita diangkat gitu kan. Lama-lama nanti kita nggak ada yang gratis dong ya. Memang tidak boleh ada yang gratis. Yang gitu penting kan? kita itu kalau diapresiasi artinya kita diakui gitu ya, dibayar, kayak nggak dibayar gitu ya. Fee kita itu ada rate-nya begitu. Ya, itu yang diupayakan di dalam himpunan desain interior ini ya. Betul, sesama profesi lah. Ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan juga nih sejarahnya HDII ini. Kalau kita sudah bicara tentang keprofesian itu harus diapresiasi ya.
Berarti kan ada backgroundnya dong ya. Iya. Nah, ini sejarahnya itu bagaimana nih? Mbak Rina bisa jelaskan. Oke, sejarah HDII sebetulnya memang ada apa? Pertamanya mungkin gagasan ya, gagasan mempertemukan para desain interior pada kala itu ya, ketika itu di tahun 1982. Jadi mungkin dari rasa persaudaraan, lalu menghimpun teman-teman desain interior, jadilah himpunan gitu ya, himpunan wadah organisasi profesi HDII. Dan dari masa ke masa berkembang, tentunya dari hasil kerja keras pengurus ya, founder, lalu teman-teman yang menyumbangkan pikiran, gagasan, akhirnya berkembang sampai sekarang. Dan di tahun 93 ya kalau nggak salah, lahirlah cabang DKI yang sekarang saya lagi bertugas ya, bertugas. Lagi dipimpin oleh Mbak Rina. Iya, 1993 terbentuk cabang DKI. Tapi tentunya cabang itu nggak hanya satu, berkembang terus. Kalau nggak salah sekarang sudah lebih dari 20, termasuk juga baru 2019 ada Banten ya. Jadi anggota-anggota DKI ada dari daerah Banten juga, dari daerah DKI juga. Jadi cukup luas ya, sampai skop nasional kita sudah lumayan berkembang cukup lama gitu ya. Iya. Ya kalau yang saya tahu kan HDI sudah 35 tahun ya. Ya. Betul. 35 tahun, kemudian ya sudah mulai di setiap provinsi, mungkin belum semua provinsi ada Iya. Jadi tapi tetap diupayakan begitu ya Mbak Rina ya. Iya, Dan itu kalau misalkan hubungannya sendiri, apakah yang di daerah itu sebagai HDI daerah itu laporannya terpusat ke DKI atau ada yang lebih tinggi lagi nih? Iya. Seperti apa nih? Sebetulnya kan memang HDI DKI itu adalah bagian dari pusat. Jadi ada lagi pusatnya ya. Jadi bagian dari pusat, kita modelnya seperti itu, bagian dari pusat terdiri dari beberapa cabang. Tapi cabang-cabang itu kan punya anggotanya sesuai dengan domisili dan KTP ya, sebetulnya KTP. Jadi aku KTP DKI ya, aku anggota DKI. Jadi kalau saya berdomisili di Banten atau siapapun mesti harus ke HDI Banten gitu ya. Jadi memang sudah diarahkan ke sana. Diarahkan ke sana. Ini begitu karena anggotanya sudah terlalu banyak, jadi mesti harus dipisah seperti itu, jadi tidak disentralisasi lagi ya. Ya, sebetulnya mungkin ini untuk mempermudah saja ya, mempermudah administrasi. Kita juga kan berujung di PJK, PUPR gitu ya, ada pendataan, lalu kita punya nanti ada poin dan lain-lain, itu memudahkan untuk administrasi gitu. Nanti jikalau sudah ingin mendaftarkan SKA begitu, nanti juga sesuai KTP dan lain-lain gitu. Oke, tapi untuk pengurusan LPJK atau pengurusan SKK atau SKA melalui LPJK itu nanti ke pusat sih, ke pusat ya, semua ya. Ke pusat, tapi di data ini anggota mana gitu ya. Karena kita alhamdulillah HDI itu sudah terakreditasi di pemerintah. Jadi ya memang ini perihal pencatatan ya, supaya tertib. Dicatat dengan betul administrasinya. Karena kan profesi ini kan banyak ya. Terakhir juga menelurkan banyak desainer interior muda di daerah-daerah juga sudah banyak sekolah-sekolah interior desain. Mungkin semuanya harus ke Jakarta menjadi anggota ya. Jadi sudah diakomodir oleh masing-masing regional ya untuk himpunan desainer interiornya ya. Menarik sih sebetulnya karena ternyata itu mempermudah interior desainer muda yang sedang bersekolah. Nanti mungkin mereka berpikir ntar kalau udah lulus kalau mau masuk asosiasi kemana, ternyata tidak harus ke Jakarta ya. Iya, tidak sudah ada. Lalu
Itu kan masalah administrasi ya, tapi kalau untuk program acara kan memang kita kadang bersama gitu kan, ada program pusat, ada bilateral, itu nggak ada batasnya sih gitu ya, kita bebas aja lah gitu. Tapi mungkin menarik ya, karena kan Indonesia sendiri itu kan dari Sabang sampai Merauke. Iya, betul. Banyak nih. Ada Aceh dan ada Aceh, ada Papua ada loh. Papua dan masing-masing, tapi belum semuanya juga mungkin Iya, ya Mbak iya. ya. Jadi mungkin kalau ada pertukaran acara sebenarnya menarik Ya, ya. menarik sih, nggak ada masalah. Kita di masa 2-3 tahun pandemi ini kita ada juga kerjasama bilateral gitu ya dengan HDI cabang lain, membuat program bersama juga. Saya rasa tujuannya baik ya, tujuannya baik. Kita sama-sama ingin ya transfer knowledge, lalu sama-sama apresiasi gitu. Kadang kita collab ya, Kolaborasi itu intinya sekarang Iya, ya, collab. kolaborasi. Jadi tidak bisa hanya sendiri saja himpunan collab- desainer interiornya. collab kadang-kadang hasilnya tuh lebih baik ya, bukan lebih Betul. baik, kita bisa koreksi pada kemampuan kita juga bisa melihat kemampuan orang lain. Betul. Gitu. Betul. Jadi di situ fungsi collab. Kolaborasi antara HDII dengan Cabang HDI pusat lain, dengan cabang lain, atau atau HDII dengan lintas profesi, lintas profesi. begitu, atau dengan institusi yang misalnya di luar negeri gitu, misalnya dengan sekolah yang di luar atau institusi yang di luar. Itu sejauh kita punya program yang baik gitu, Iya. untuk meningkatkan meningkatkan apresiasi desainer muda atau profesional, itu saya jalankan gitu. Berarti kalau boleh tahu udah dengan negara mana nih HDII berkolaborasi nih? Iya, sebetulnya memang ini kalau bilateral itu kan antara dua pihak ya. Iya. Jadi kita punya 8 universitas, kita kerjasama dengan universitas. Waktu itu kita pernah ada yang di Malaysia, di itu yang Taipei. Tapi kan tujuannya itu kan bisa mahasiswa, bisa level profesional, Lintas profesional, juga ya. bisa, atau lintas pengajar gitu. Jadi kita coba buat program mengajak mereka, lalu kita collab project bersama gitu. Kita exchange idea begitu. Ternyata menarik gitu kan, ada culture yang berbeda di Lebur, hasilnya juga akan beda gitu, Jadi memang ini semacam kayak eksperimen project gitu ya, ada Menarik juga jadinya menarik ya. Menarik. Kan culture-nya beda-beda. betul. Bagaimana mereka memiliki ide dasar cara desain kan pasti dipengaruhi oleh culture yang berbeda ya. Betul. Dan di ajang ini tuh Iya. kita bisa banyak belajar gitu ya Mbak Rina ya. Iya, jadi HDI itu hanya mediasi saja gitu kan. Jadi kita tuh hanya mempertemukan gitu, mempertemukan orang. Kadang juga kita collab sama media atau dengan produk gitu. Jadi kita membuat ide-ide baru saja. Connecting begitu. Ya, Jadi connecting people yang memiliki background yang sama di himpunan desain interior, kemudian di support produk untuk interior juga. Iya. Lalu kita juga masih menggagas beberapa ide collab dengan IAI ya. IAI juga menarik nih, ada banyak lah ide-ide sudah disusun, tapi mudah-mudahan bisa terrealisasi karena memang segala sesuatu yang bersinggungan dengan profesi kita ini ya menarik gitu untuk diangkat begitu, dan untuk kita jadi lebih peduli, lebih tajam gitu dalam profesi kita gitu. Mudah-mudahan ada lebih tajam dalam profesi kita. Iya, berarti kalau ada kata peduli, ada juga yang tidak peduli berarti ya. Iya, kadang-kadang kita kalau ngumpul gitu ya, misalnya kalau HDI itu kan pada saat kita kumpul, kita ngobrol-ngobrol tentang profesi kita, itu artinya kita kan peduli ya. Benar, karena memikirkan Gitu. next apa nih. Kadang-kadang kita peduli, jadi ya memang
atas dasar peduli itulah kita bersama. Betul. Karena memang di HDI juga itu kan punya banyak panduan kan untuk desainer-desainer muda dan ya yang anak-anak muda yang masih bergabung, bahwa itu tadi ya, yang tadi kembali tadi dari awal, profesi itu harus diapresiasi. Ada batasan-batasan dan bagaimana cara kita menyampaikan ke klien, ke pihak lain yang memakai jasa seorang desainer interior gitu ya. Iya, kita kan kalau anggap aja desainer muda ya, misalnya baru lulus gitu ya dari sekolah interior. Nah, menjadi anggota muda itu, menjadi anggota HDI itu kita ada semacam penatarannya lah ya. Penataran artinya kita diberikan informasi, pengetahuan mengenai tata cara, etika berprofesi gitu. Nah, saya rasa kalau berprofesi itu kan nggak hanya kita terjun bekerja ya, ada etikanya. Nah, pada saat jadi anggota kita diberikan itu penataran kode etik. Nah, artinya nih, nah nanti kamu kalau kerja tuh begini loh tata caranya. Kamu tuh nggak etis, ada etikanya lah, sama ya, semua profesi punya etika. Nah, kita sepakat, ya contohnya misalnya ada kasus gitu kan, gimana sih cara merumuskannya, atau kalau ada kasus gimana cara menyelesaikannya. Nah, itu kita udah ada panduan. Sebetulnya panduan itu kalau di HDI ada juga ya panduan fee gitu ya, panduan buku ungu kan. Mungkin Mbak Yati udah tahu, Mbak Yati udah tahu bahwa panduan itu misalnya rate fee-nya berapa gitu. Tunggu, sebelum itu ini penting nih untuk yang desainer nih ya, supaya jangan terlewat dalam memulai satu proyek. Nah, boleh didengar benar nih masalah rate fee yang sebenarnya semuanya udah ada di buku panduan HDI. Iya, betul, ya, betul. Bahwa memang itu semua bentuk apresiasi sebetulnya ya. Nah, ini boleh dilanjutkan lagi nih untuk rate fee ini menarik nih soalnya. Iya. Sebenarnya memang ada tim khusus dari HDI yang menyusun dan mengupdate. Jadi tidak hanya menyusun saja, tapi juga mengupdate dari waktu ke waktu lah ya. Ada panduan yang terbaru bahwa rate itu sebetulnya kan memang ada panduan dari pemerintah ya. Kita sama-sama dengan profesi lain ada hitungan khusus gitu ya, persentase sesuai dengan project, maksudnya tingkatan project. Misalnya project ini tingkatannya mudah atau kompleks. Kompleks artinya luas dan susah gitu ya, atau banyak hal gitu. Nah, dari situ ada hitungannya. Nah, HDI juga merumuskan rate fee project gitu. Nah, nanti bisa dilihat lah di panduan gitu ya. Bisa ada hitungan luasan, ada hitungan presentase gitu. Nah, jadi pada saat kita ketemu dengan klien, kita juga bisa memberikan bukti ya bahwa ini loh kita punya rate pemerintah gitu. Dan mungkin juga meng-acknowledge klien, karena kan banyak klien yang juga belum begitu paham ya bahwa ternyata desainer interior itu harus diapresiasi keprofesionalismenya dan memang diatur dan dirumuskan gitu ya oleh asosiasi dan pemerintah. Iya. Nanti misalnya mungkin nggak hanya rate-nya aja, gimana cara bayarnya, gimana stage-nya, gimana cara menghitung progresnya atau dan lain-lain. Kan dibayar itu juga harus dengan kewajiban dan hak gitu ya. Kita udah gambar segini, kita layaknya dibayar segini begitu ya. Jadi semua sudah dirumuskan sebetulnya ya. Jadi sebetulnya ya tertib sudah bisa di HDI menyusun itu. Ya, ternyata memang kerjaannya bukan cuma hanya sekedar organisasi biasa, tetapi keperluan dari profesi itu sendiri yang memang dirumuskan dengan sedemikian rupa dan memiliki tim sendiri ya. Betul, iya. Jadi tidak mudah sebetulnya tugasnya, walaupun kita tahu kalau kita berorganisasi itu kan kita harus
berkorban di waktu, mungkin juga Nggak berkorban apa-apa. di apa namanya, Itu resiko, nggak resiko apa-apa. ya. Tapi Yang penting seneng. ya mulia sih sebetulnya, karena yang penting ini kan juga senang. untuk kelangsungan profesional di bidang interior design sebenarnya ya. Jadi Ya itu salah itu yang satunya. menjadi salah satu Iya, salah satu peduli profesi. peduli profesi. Jadi bisa dibilang visi misinya seperti itu juga ya sebetulnya Iya. ya. Edukasi, Edukasi. promosi, lalu ya edukasi, promosi, lalu kita juga apresiasi. Apresiasi. Jadi kalau apresiasi itu kadang-kadang HDI punya competition, kan competition itu kan mengangkat karya, menampilkan karya, awarding, nah itu salah satu bentuk apresiasi. Kalau edukasi kan kita mengedukasi either itu mahasiswa atau profesional yang belum tahu begitu ya, profesional muda. Dan kalau yang sudah berprofesi kita juga mempunyai program-program itu gitu untuk profesi. Menarik ini tentang sejarah HDII, Sudah. akhirnya HDII dan kemudian visi misinya HDII, gitu kan? Terus Yang penting kita solid lah ya. ya harus sebagai anggota HDII. Saat ini masih DKI karena waktu itu masih KTP DKI. Iya, Jadi iya, sekarang iya. saya harus bergeser ke Banten. Tapi nggak apa-apa, masih Nggak sesama apa-apa, masih tetangga. desainer interior Indonesia. Iya. Oke, mungkin ada clue nggak sebenarnya dengan banyaknya mahasiswa yang ada, profesional muda yang ada, kira-kira berapa banyak sih anggota HDII se-Indonesia? Se-Indonesia ya, waduh. Clue-nya aja, mungkin nggak exactly tapi ya clue-nya ya. Iya, sebenarnya anggota seluruhnya memang HDI itu paling banyak DKI gitu ya, Oke. anggotanya di DKI. Tapi Jabar, Surabaya juga banyak gitu ya, saya nggak tahu jelasnya. Kita dulu pernah mendata sampai 1.000 ya DKI, berarti kalau nasional masih lebih gitu. Tapi sejak pemekaran kita udah bagi-bagi anggota dengan Banten. Sekarang sih yang aktif banget ya paling 200 gitu ya, 200 tapi belum update lagi nih. Waktu terakhir kan 700, habis itu 1.000, udah gitu pemekaran. Nah sekarang kita sekitar 200-an lah, mungkin lebih lah ya. Harusnya sih Harusnya lebih ya, lebih, karena ya. sebenarnya kan kegiatan HDI sendiri kan aktif ya, sangat aktif, aktif. Cuma iya. memang karena mungkin terkendala kemarin kita COVID 2 tahun, pendataan juga mungkin tidak seaktif Iya. sebelumnya ya. Dan ini kan 2022 ini dimulai lagi ya. Iya, dimulai lagi nih acara-acara. Oh iya betul. Program-program. Iya, itu kita yang punya penting. anggota afiliasi ya. Oke. Afiliasi itu teman-teman yang berpartner dengan HDI, Iya. jadi bisa supplier, bisa kontraktor gitu ya, atau teman-teman yang yang berprofesi sebagai interior tapi latar belakangnya bukan, tapi ya memang konsisten dengan bisa berkontribusi. iya, kontribusi di gitu interior ya. gitu. Karena kan memang harus ada yang mau berkontribusi Iya. dalam asosiasi ini. Kalau enggak kan, karena ini kan asosiasi non profit ya. Iya. Jadi dengan usaha yang sedemikian rupa dan yang memang dihasilkan juga untuk kepentingan profesi tadi, dan memang ada kepedulian dari pengurus-pengurusnya, Kerja keras. ya, tidak Kerja kenal keras. waktu ya, di antar pekerjaan proyek masih Iya. mengurusi organisasi. Iya, Jadi luar memang biasa. wajar nih dan harus ya buat teman-teman yang belum menjadi anggota HDII harus bisa mulai untuk melihat siapa sih HDII yang di kota asalnya ya, begitu ya. Oke. Kemudian Minum dulu boleh ya? Oh ya boleh silakan. Ini waktunya Minum dulu. time's up dulu Minum untuk minum kopi biar nggak ngantuk. Ini kita di sini di Leon ya, di Wijaya. Kita di serve Gitu, sambil sambil ngopi-ngopi. ngopi-ngopi. Nanti Sambil teman-teman cerita-cerita ya. teman-teman yang desainer yang di Jakarta khususnya boleh datang ke Leon di Wijaya. Nanti bisa di search di bawah ini ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau boleh nih ada clue lagi achievement dari HDII DKI nih.
Achievement ya. Iya, selama kepemimpinan Mbak Rina deh. Berarti Mbak Rina sudah memimpin HDI DKI selama Hampir 3 tahun nih, sebentar lagi hampir 3 Musda. tahun. Oke. Kalau Musda biasanya di mana nih, Mbak? Musda bebas mau di mana aja. Oh, gitu ya. Oke, boleh kamu cerita nih achievementnya nih. Jadi mungkin ini dulu ya, perjalanan dulu ya. Iya, Kita boleh. di 2019 lalu ada pandemi gitu ya. Sebetulnya memang pandemi ini bukan jadi halangan, tapi sebenarnya tantangan lah ya. Betul. Pelan-pelan semua pun berubah ya programnya. Tapi kita masih terus waktu itu kerja keras, teman-teman pengurus, teman-teman dari universitas, lalu kita buat teman-teman afiliasi, kita buat banyak program sih ya di pandemi. Ada webinar, tapi memang yang hanya bisa dijalankan kan webinar ya, online. Karena ada aturan tidak boleh. Iya, Masya Allah. Jadi di tahun pandemi pertama dan kedua itu banyak sekali kita program webinar, tapi alhamdulillah kita bisa kolaborasi ya. Jadi meskipun webinar, kita bisa kolaborasi dengan waktu itu dengan Malaysia, lalu dengan Taipei kalau nggak salah, lalu kita juga dengan Jawa Barat kolaborasi, lalu kita dengan HDMI, jadi lintas profesi ya. Kita juga punya beberapa awarding, jadi alhamdulillah program berjalan begitu. Tapi memang mencoba formula baru yaitu kolaborasi. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan pengalaman kolaborasi ini bisa menjadi bekal program berikutnya gitu. Jadi kita bisa lebih luas lagi kolaborasi tentunya untuk kepentingan profesi interior lah gitu ya. Kita coba beberapa kompetisi. Jadi ya kira-kira perjalanan 2 tahun gak kerasa itu kita mencoba mewadahi teman-teman desainer muda, lalu profesional juga, lalu teman-teman afiliasi. Jadi itu tiga kategori anggota yang mesti diwadahi. Yang mesti harus diwadahi. Dan selama pandemi itu dilakukan secara online. Iya, selama online. Luar Nah, biasa. sebetulnya tahun ini tuh, nggak kerasa ya. Tahun ini kita sudah menggagas interior yang offline ya. Sudah mulai udah lagi digagas. Mudah-mudahan di bulan depan bisa terwujud. Kita ingin punya program sendiri. Judulnya adalah Jakarta Interior Design Festival. Wow, gitu ya. Jakarta Interior Design Festival. Itu rencananya di bulan? Iya, di bulan Oktober November lah. Oktober November berarti satu Kan kalau bulan atau 2 bulan nih? festival itu kan sebetulnya nggak 1 hari. Jadi kita mencoba, istilahnya tuh gini, mencoba menyatukan acara yang berserakan di satu program gitu. Jadi nanti ada seminar gitu ya, lalu misalnya talk show di mana gitu, terus competition, lalu kita join sama JFW, misalnya join sama teman-teman ada di Indobuildtech atau di macam-macam. Kita banyak partner ya, ada Indobuildtech, ada Wakeni, lalu ada Homedeck, ada apalagi tuh banyak. Ini banyak nih sampai menjelang Desember tuh ya. Kayaknya Gitu. padat Jadi acaranya nih. kita satukan saja. Jadi untuk mengejar ketertinggalan 2 tahun terakhir ya. Ya sebenarnya 2 tahun sih nggak tertinggal sih. Nggak tertinggal, cuma maksudnya yang online, secara online tertinggal. Secara offline tertinggal, tetapi online masih tetap jalan. Iya, sebenarnya nggak tertinggal, hanya kadang kan kalau offline tuh jadi lebih intimate gitu ya, kita kangen dan lain-lain. Ya, semuanya ingin bertemu secara tatap muka gitu. Jadi ya selayaknya
mungkin sudah banyak ini sudah banyak tawaran, ayo banyak gitu kan. Yang ini adalah ada produk baru, misalnya ada launching baru, lalu beberapa partner ingin punya acara untuk supaya knowledge ini diperkenalkan dan lain-lain gitu, jadi dirumuskan dalam satu acara HDI begitu. Dalam program HDI yang digagas dan mudah-mudahan bisa DKI collab yang dengan digagas ya berarti. Collab dengan regional pemerintah DKI juga kan, kita mulai sama pariwisata DKI itu menarik. Lalu disebut DKI juga karena misalnya nih ya, museum, heritage, gitu ya, titik-titik yang ada di DKI itu sudah mulai adalah ranahnya interior, gitu kan. Jadi banyak yang bisa kita kerjakan gitu. Menarik itu sangat menarik, dan itu bisa jadi kita bisa mengundang teman-teman dari luar untuk ngeliat gitu. Nah di situ jadi ya pokoknya peluangnya banyak deh. Mudah-mudahan. Menarik sebenarnya ya, karena setelah pandemi 2 tahun walaupun masih aktif secara online, kemudian ini mengejar di tahun 2023 untuk itu tadi ya, karena ada rasa kangen dan banyak produk baru yang harus diperkenalkan kembali, dan yang berafiliasi juga mengajak HDI untuk berkolaborasi tadi ya. Banyak peluangnya, sebetulnya peluangnya banyak. Mudah-mudahan terwujud gitu, jelas semuanya dapat inspirasi dan dapat manfaat. Tentunya dengan informasi yang sudah diberikan oleh Ibu Dina Renvil ya sebagai Ketua HDI DKI, pasti akan sangat bermanfaat untuk kita kita tahu ya bahwa HDI DKI sekarang memiliki program yang dari program yang sebelumnya tercecer istilahnya ya, dijadikan dalam satu program, yaitu Interior Design Jakarta Interior Design Festival selama dari satu bulan ya, bulan Oktober dan November ya. Insyaallah. Jadi kita patut apresiasi kerja keras dari HDI DKI dan juga HDI dari kota-kota lain, karena memang berkolaborasi selalu dengan dengan pihak-pihak lain, dari mahasiswa, profesional, lintas profesional, dan yang berafiliasi, dan kemudian juga secara bilateral juga ya. Jadi kayaknya menarik banget nih, perlu diikuti programnya HDI DKI. Oke, mungkin saya rasa sih cukup itu dulu informasinya, dan cukup seru, dan nanti pasti harus akan ada obrolan lainnya, karena ternyata kan banyak nih yang kita mesti harus tahu juga nih tentang HDI. Ayo. Kan tadi sempat cerita sudah ada perlombaan oleh mahasiswa-mahasiswa. Nah itu kan juga atas prakarsa HDI DKI tentunya. Nah ini juga nanti kita akan coba angkat untuk di next podcast ya, dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah berhasil. Iya, boleh. Ya. Ada ide lain pun kita tampung ya. Oke, itu. Tentunya untuk teman-teman yang muda gitu pasti punya ide-ide yang lebih seru, kita tampung. Oke, teman-teman Arterum, demikian wawancara obrolan santai dengan Mbak Rina Renvil, Terima kasih. Ketua HDI DKI hari ini, dan kita akan ketemu di podcast Arterum selanjutnya, dan tentunya kembali lagi nanti akan dengan HDI DKI ya, dengan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tadi ya. Ya, tentu. Untuk kita profesional muda untuk kita mereka sharing ke kita juga seperti apa, dan sebagai masukan buat para desainer muda juga. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Sukses buat semuanya. Terima kasih. Semangat dan tetap solid. Oke, bersama saya Yeni Rares, Arthur Room, Good Design Improves Life.